kan golnya dia tuh kemarin. Sadis nih orang nih. Iya. Ya tapi ini Juventus kalau begini terus nih jadi biang Tapi emang Roma keren sih, maksudnya semangatnya, Iya. mentalnya udah balik lagi ya emang. Tapi ya udahlah. Gimana? Apa? Milan menang. Ya menang lah. Ini Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi nggak bikin kesel. wis. Tadi kesel mulu. Nih beneran ada espressonya nih. Espresso Ya, nih. kali ini Yes. kita mau membahas review Giornata 5 dan preview Giornata 6. Sabtu lalu ada yang satu kita bahas ya. Ya. Pertandingan yang penuh kabut antara Sassuolo melawan Torino. Betul, Ya. betul. Sassuolo sebagai penantang Scudetto, Bung. Musim ini, Bung. Assassin. Asasi. Kedua ya masih ya. Oh, iya. Sassuolo Indonesia. Napoli kedua masih. Napoli kedua. Napoli ya. Kedua. Oh, Dia ketiga. oke. Terus pertandingan kemarin juga kita langsung bahas di pertandingan malamnya. Atalanta tumbang melawan Sampdoria. Lagi-lagi men. Lagi prediksi. Lagi-lagi yang gue bilang benar. Nggak mainin Hateboer sama Fruler di Kan awal. disimpan buat Champions League. Ya, tapi apa artinya kalau misalkan di Liga lo kalah gitu loh ya, musim depan lo bisa nggak masuk Liga Champion kalau mainnya kayak gini Ya justru. benar. Resiko Tapi gol Quagliarella kelas sih. Kelas. Yang gol pertama ya kan. Nggak, maksud gue gini, kalau misalkan lo main di dua kompetisi gitu ya, tapi pemain lo tuh nggak tebel, secara skill tuh gapnya jauh gitu loh. Ya harusnya ya mau udah nggak ada pilihan lain selain mainin terus UCL dan Liga kalau lo mau bertahan. tuh. Iya emang. Tapi ya karena kebagi kan sesuai sama prediksi kita jadwal padat. Ya. Jadi Lah. ya, bagaimana Bung Ramli? Ya, terima mau anjir. Kalah jangan banget. Atalanta kalah di kandang melawan Sampdoria dan skornya pun ya Mencolok, ini men. mencolok sekali. 3-1, 1-3. Expected goalsnya juga Sampdoria unggul ya. Yoi. Ini membuktikan Sampdoria udah menemukan ritme yang baik ya kayaknya. Iya. Kemarin kan ngalahin Lazio, terus ngalahin Atalanta. Maksudnya tim-tim yang dikalahin itu bukan tim Tim kaleng-kaleng, ya kan? Iya, dan dari musim lalu, akhir musim lalu Sampdoria tuh trennya sebenarnya lumayan nanjak. Nah, musim ini tuh di awal-awal dia kayaknya ngelanjutin tren bagus itu tuh. Tapi sayangnya ya, Ya, expected goalsnya 250 untuk Sampdoria, 210 buat Atalanta. itu Sampdoria bermain efektif. Iya, Efektif. padahal kalau dari ball possession berapa? Telak 70-30. Atalanta. Ya, Atalanta, berarti ya. ball possession nggak begitu ngaruh kan? Apalah artinya ball possession. Shot artinya. Atalanta juga 20, Sampdoria 7 tapi 3 jadi gol. Nah, Mantap. itu. Sedangkan Atalanta dari 20 cuma 1 jadi gol, sisanya gelap. Quagliarella yang golin, Ya. Torsby, Sama Janto. Quagliarella juga ada yang dianulir kan kalau nggak salah. ya. Golnya tuh. Bukan dianulir. Penaltinya gagal ya? Ah, Lupa lah gue antara itu. Pokoknya ada satu tuh gue lupa di antara gagal atau dianulir. Kayaknya sih gagal deh penaltinya. ya sebenarnya secara materi pemain Atalanta sebenarnya unggul. Iyalah. Tapi lucu aja tuh yang dimainin si itu lagi, De Pauli lagi. De Pauli mantan main Sampdoria kan sebenarnya. Iya. Tapi nggak setuju aja gue tuh posnya Hateboer dia doang yang bisa. Terus tengahnya Pasalic sama De Roon ya kalau nggak salah. Frulernya nggak dimainin. Iya, kalau musim lalu kan nggak si Hateboer nggak main, si Kastanye yang main. Nah kan, iya biasanya. itu kan masih. Kayaknya belum. Ya gapnya nih harus cepat dijembatani. Sulit antara kan. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi Milan udah menang nanti. Ya udah. Ini berarti setuju lah ya Ya Sampdoria. udah setuju udah keluar hasilnya. Oh iya. Oke, lanjut ke match selanjutnya. Ada Juventus melawan Verona. Skornya 1-1. Iya. Expected goal saya jauh loh padahal. Jauh. 2,18 banding 0,60 buat Verona. Tapi ya apa Dan Juve artinya? berapa kali kena tiang sih ini di pertandingan ini? Tahu dah gua. 3 Bad ya luck kena lah. tiang ya. Morata juga ada golnya yang ini kan. Menurut gue sih ya Juve nggak beruntung aja sih kalau hasil ini ya. Iya Kalau gue cuman lihat kenapa ya gitu loh. Masa sevital itu kah Ronaldo ya sih kayaknya. dari sisi permainan ada nggak yang lu lihat kelemahannya Juve? Banyak Banyak. Kalau Terutama di belakang. belakang bener. Belakang sih emang dan parah. Tengahnya juga masih belum solid lah, belum apa ya istilahnya. Yang gue bingung adalah permainannya beberapa pemain yang musim lalu sebenarnya perform tapi di musim ini tuh kayaknya mandek banget gitu. Contoh yang paling bintangnya Dybala. Dybala ya. Dybala banyak dapat sorotan kan.
Iya nih belakangan. Terus selain Dybala menurut gue Bentancur juga belum nemu permainan terbaiknya di musim-musim sebelumnya nih. Betul. Dan Bernardeschi juga masih bingung dia mau jadi wingback apa mau Atau mau jadi jadi master gelandang. chef. Di Master Chef. Baiknya Iya. Bernardeschi mempertimbangkan karir selanjutnya nih. Apakah mau jadi rockstar atau jadi master chef? Saya jadi rockstar. Jadi rockstar anjir. Terus yang golin ya Kulusevski. Itu Kulusevski masuk babak kedua seinget gue. Nah, Iya, sama iya. Ya kan? Favili ya. Kulusevski itu yang Lagi- satu-satunya jagoan gue di Juve lah selain Ronaldo ya. Golnya keren sih kemarin yang dia tuh yang placing kan golnya dia tuh kemarin. Sadis nih orangnya. Iya. Ya tapi ini Juventus kalau begini terus nih jadi Bianconeri loh. Ya, tapi dia kalau nggak salah ketinggalan dulu kan Juve. Iya. Sama si Favili ya. Favili. Favili pemainnya Juve kan dulu sebelumnya. Iya benar. Mudanya Mas ya. Iya. Ya udahlah. Kehilangan banyak poin sih Juve ini di 5 giornata awal. Padahal lawannya ibaratnya di atas kertas unggul sih. Nah, Iya benar. Yaudah kita lanjut ke match selanjutnya. Lagi-lagi prediksi kemarin dua teman saya salah. Mereka menjauhkan Bolonya tapi kalah melawan Lazio. Sebenarnya nih Lazio di laga ini shotsnya nggak terlalu banyak sebenarnya. ya bahkan Bolonya lebih unggul dari di statistik ya. Maksudnya dari expected goals-nya 1,76 banding 143, shots-nya juga 21 banding 10. Ball possession juga bahkan. Ah, 5149 tapi kok Ah, ya efektivitas lagi. Nah ini lagi-lagi Ciro Immobile yang membuktikan kelasnya nih. iya. Tapi yang keren Alberto sih kemarin. Luis Alberto benar. Golnya keren banget ya. Luis Alberto kelas gola. Dari luar ya. Yang dia gocek-gocek lah terus iya, akhirnya dia hajar kencang. Terus gola Bolonya dicetak sama Silvestri. Itu pun udah menit-menit Silvestri. terakhir. Akhir lah udah Iya. penghibur. Silvestri ini kan mantan pemainnya Torino ya. Iya mantan main Lazio juga dulu. Mantan main Lazio juga benar. Seperti Lazio juga. Dan dia S2 nih Silvestri. Bareng sama Kelly nih kuliahnya. Oh iya, benar-benar. Tapi itu ya sebenarnya Bolonya ini kalau gue bilang lini depannya bahaya. Bahaya banget. Ada Musa Baro, Musa ada Baro men. Orsolini. Palacio. Palacio juga sering ngegolin. Nah ini tapi efektivitasnya kurang. Ah. Maksudnya pemain-pemain ini tuh kadang-kadang terlalu nafsu gitu loh. Iya, Masih iya. belum kompak juga sih. Ya udah berarti Lazio masih punya kesempatan untuk bersaing ke papan atas ya. Kalau dia bisa konsisten, Tak tahu. ya Masih kan? lah. Enggak lah. Sih gitu aja, enggak lah gitu. Masih. Terus ya pertandingan selanjutnya sesuai prediksi. Prediksi nih. Iya. Inter menang. Mudah. Tapi nggak mudah-mudah juga sih kalau lihat dari pertandingannya. Inter menang. Ini pun golnya di babak kedua semua nih. Yap. Lukaku lagi-lagi menyelamatkan Inter. Cedera tapi sayangnya ya. Cedera, sekarang cedera. Ah, Apa katanya nggak bisa main lawan siapa sih nextnya? Parma atau kalau nggak salah 4 pertandingan deh. pertandingan. Dah. Ya Genoa Inter menang 2-0. Nah ini sebenarnya Inter lagi-lagi kurang efektif sih menurut gue di laga ini. Karena secara ya dia menguasai pertandingan dan beberapa percobaan juga gagal gitu. Matteo Perin kiper kan Genoa ya. Iya. Cuman di babak kedua kayaknya Conte lebih nge-push supaya ini dan akhirnya Lukaku memecah kebuntuan. Setelah itu ya udah Inter biasanya kalau udah golin satu kan emang kedepannya lebih Kalem. itulah. Dan satu lagi gol dari Danilo Magico di Ambrosio. Iya. Seperti biasa. Fantastiko. Fantastico. Expected goalnya Mas jauh Mas. Jauh. Iya jauh. Genoa 0,01. Bisa dibilang nggak bikin. Ada ya. Bisa Ini dibilang padahal ya nggak bikin ini gol. kalau Inter pertama kali clean sheet nih setahu gua di musim ini. Iya. Oh iya, Dan iya. itu center Iya back-nya juga Ranocchia men. Ranocchia. Dan pakai 4 back ya kalau nggak salah ya kemarin Inter ya jadinya. Iya, tapi Diganti skemanya sedikit lah sama Conte. sedikit. Ya itu Mundurin aja itu back sayap. tetap aja. Maksudnya itu memang menambal kurangnya ini Mas center back. Center backnya Iya, kurang. iya. Nanti kalau udah sembuh ya 3 lagi kok backnya. Ya karena Genoa juga lini depannya apa? Kurang tahu Dev. Udah kebaca banget. Kurang pandai. Ya udahlah, ini memang sesuai prediksi banget Inter menang. Terus nah ini nih Fiorentina Udinese. Ini pertandingan yang menarik menurut gua. Menarik. Dan ini ya sebenarnya lagi-lagi Fiorentina cuman sampai menit 60 ya. Galak. Udah habis itu kendor. Iya benar. Bobol. Untungnya di sebelum menit 60 nih mereka ngegas gitu loh. Gas. Bisa menang 3-1. Di babak pertama menang 2-1 ya. Dan ini man of the match-nya nggak bisa ditawar lagi. Betul. Castrovili. Castrovili ya kan.
si nomor 10 barunya. Dia 2 gol 1 assist di laga ini. Satu lagi Milenkovic. Meskipun ya apa ya, shotnya lebih banyak Udinese. Betul, jauh. banyak. Hampir semua statistiknya ke Udinese malah. Jadi Cuman ya, possession, shotnya sampai expected goalsnya juga 2,69 berbanding 1,20 buat Fiorentina. dan ini kalau Udinese apa pemain kayak Okaka, De Paulnya perform kayak gini nih bisa bahaya nih. Bahaya. 2 gol dicetak sama Okaka nih. 43 dan 86. Tadi Ya untungnya sih nggak nambah lagi karena Fiorentina di menit-menit akhir kan udah 60. oh iya Udah 60. itu kan sempat memperkecil keunggulan Sempat. Udinese. Masih untung Kevin Lasanya lagi nggak galak di pertandingan ini Tumben nih. nih. Iya. Udinese lagi kenapa ya? Awal musim ini kok nggak jadi rese gitu loh. Biasanya kan rese banget nih tim, toto ngalahin Milan, toto ngalahin siapa? Iya emang. Sahabat gue ya. Sekarang jadi melempem, tapi biarin lah. Terus Terakhir ini laga nggak terakhir sih, maksudnya laga selanjutnya ada Milan lawan Roma. Nah ini Ini laga yang keras juga gitu loh, penuh drama sampai wasitnya drama akhirnya diskors. iya. Tapi kita emang di sini nyorotin emang kepemimpinan wasit yang secara kualitas emang nggak bagus gitu. Ya, untuk kedua tim ya, untuk kedua. Iya, bukan maksudnya wasitnya berpihak, enggak. Maksudnya emang kepemimpinannya aja kayak banyak keputusan-keputusan yang yang ngaco lah gitu buat kedua tim. Terutama yang gol penaltinya Roma. Dua-dua penaltinya malah. Dua-duanya kan yang penaltinya Roma itu Pedro sebenarnya cuma mau ngambil bola dia kan. Benacer ngambil bola duluan. Iya. Terus Pedronya kayak kesandung, pokoknya apalah kesandung apa gitu. Tapi sebenarnya nggak nginjek Nggak padahal penalti, tujuannya seharusnya nggak penalti. orang dia nginjek. Iya, yang Iya, dia penaltinya, penaltinya Calhanoglu, tapi Ibra juga. Yang golnya Ibra juga tuh seharusnya kan Calhanoglu itu ya. Iya, Itu kan Calhanoglu. seharusnya juga nggak penalti kalau Itu menurut soft gue. tuh pelanggarannya. Soft banget. Tapi ya udahlah. Ya ini lagi-lagi apa ya? Sebenarnya nih kayak ujian buat Milan juga mas. Maksudnya di laga-laga kayak gini tuh konsentrasi. Karena kan ini gol-gol dari skema set piece terus Set nih. piece, ya. Iya. Roma dari set piece. Romanya ya. dari set piece. Satu dari sebuah blunder bisa dibilang emang Iya. yang gol pertama Iya, aja. Tata Janeta itu kesalahannya. Iya. Tata Rusano. Tata Rusano. Iya. Malah udah musim lalu dia cuma main 2 pertandingan ya. Dari wajah-wajahnya sih dia lebih cocok jadi kiper keduanya Liverpool ya. Karena ganteng. Ya. Ganteng emang. Dia cocoknya ke Roma sama Fonseca berdua. Tapi wasit si di laga ini nih Giacomelli. Giacomelli dihukum tuh. Iya, Iya. 1 bulan. Nggak boleh mimpin pertandingan. Sama habis itu mulai lagi dari seri B mimpin Nah. pertandingannya. Berarti dia harus muhasabah diri nih. Iya. Iya. Bumbu lah sih yang gue kaget golnya, aduh. Iya, tapi itu lengah juga tuh ada Lengah, si iya, makanya set piece. Simon Kjaer sama Castillejo tuh nggak nempel Kayaknya dia. gue liat back Milan tuh nggak ada yang superior di udara gitu loh. Entah Romagnoli, entah Kjaer tuh bagusnya mereka yang ground defense gitu, tapi kalau udara tuh wah ngeri, makanya gue tuh Set piece ya emang sih. kayak gitu masih ngeri gitu. Tapi emang Roma keren sih, maksudnya semangatnya, Iya. mentalnya udah balik lagi ya emang. Walaupun ketinggalan dia tetap maksa dan tetap nyoba untuk nyerang terus, gitu, nekan terus. Dicengin dah gue masih Aldo nih. Tapi di luar laga-laga tadi ada Benevento Napoli. Ya 2-1. Napoli menang nih. Tapi memang itu sesuai prediksi gak sih? Iya. Dan itu kembalinya Lorenzo Insigne ya. Ini dua Insigne Insigne. saudara nih golin. Pertama kalinya ya sepanjang sejarah. Gattuso Inzaghi juga ya. Kakak adik golin dalam satu pertandingan mas ya. Iya, Untuk dan pertandingan. kedua tim. Dan mungkin ada di posisi Serie A yang kangen sama Maggio main dia kemarin di Napoli. Iya, Maggio. Ternyata dia masih hidup. Tapi yang gue kaget justru Napoli gap menangnya marginnya tuh tipis gitu ya. Gue kira tuh yang Iya. bakal menang banyak gitu loh. Kayak di waktu ngehajar Atalanta. Ternyata ini malah rada. Karena ya jadwal udah mulai padat lagi nih. Iya, Kemarin dia habis main AS Alkmaar. Iya. Terus Parma Spezia 2-2. Spezia Indo gitu. Wes. Mendapatkan belang poin Spezia Indo. Malah unggul 2-1 dulu kan, baru 2-0 duluan, Mas. 2-0 dulu malah ya. Iya, Comeback dong. menit terakhir digolin sama Kucka. Ya udahlah, itu hasil Giornata 5 ya. Untuk prediksi klasemennya Milan masih di urutan pertama, disusul sama Napoli karena Napoli -1. Dan si susul sama Sassuolo. Ini Sassuolo bakal ketemu Napoli. Kita bahas di preview Giornata ke-6, oke? Preview Giornata ke-6, kita lihat jadwalnya nih. Nanti malam ada
Crotone melawan Atalanta. Bagaimana? Bangkit nggak nih? Atalanta ngerjain lagi nih. Oh iya, jangan lupa mainnya di mana? Crotone. Waduh. Wah, lapangannya nih sulit. Nah, orang cedera lagi nih. Waduh. Ini Juve aja nggak menang loh di situ kemarin. Milan menang cuman korbanin Rebic. Jadi gimana nih lapangan Crotone semua. Atalanta nih? Wah, kalau main Atalanta yang ngotot begitu ya. Ini gue mau megang Atalanta sebenarnya. Cuman tricky lagi nih. Ini kadang-kadang ngehe juga nih. Toto kalah aja. Jangan gak yakin gitu dong. Atalanta. Oke. Atalanta. Mas Adit? Gue juga Atalanta. Masih Atalanta ini. Ses. Asal Fuller sama Hateboer main, please. Ini saatnya Crotone membuktikan. Udah makin kesini makin kelihatan ragu Bung. Si Ramzi Bung. Terus gimana Atalanta yang lawak kan? Prediksinya menang Atalanta? Atalanta. Oke. Menang 2 gol lah minimal. Gede banget gua. Tote kalah nih 4-1 anjir. Simi tuh. Sini hat-trick kayak Ini. Tapi sayangnya Luka Cigari ini kartu merah kemarin pas lawan Cagliari. Ya tapi kita lihat aja lah. Kita kenal semua. Kenal semua pemain Crotone. Terus lanjut ada Inter melawan Parma. Ini dia nih. Inter ini masih Udah Inter. Inter lah itu sih. Parmanya masih belum Tapi nggak ada ketemu juga. Lukaku ya. Nggak ada Lukaku. Masih ada Lautaro kok, masih ada Sanchez. Bener. Inter tuh Ini bagus. mungkin ada pergeseran peran Perisic mungkin. Mungkin. Iya kan? Mungkin. Bisa jadi. Backnya udah main semua nggak sih nanti? Udah Bastoni main. udah balik kan? Udah balik Bastoni ya. udah Udah main. pakai 3-5-2 lagi. Dan ya harusnya memanfaatkan situasi ya. Parma Betul. belum stabil banget nih musim ini nih. Bisa lah menang. Ya apalagi ya Conte di situ dia punya beberapa pemain ya pas Bastoni sempat main di Parma kan. Terus ada Darmian juga kan. Jadi prediksi Anda Bung Inter. Inter sih tipis tapi. Inter. Tipis. Mas Adit? Iya, Inter juga. Inter. Ya udah mungkin hanya Parmagiani yang mendukung Parma. Parmagiani. Di laga ini. Terus ada Bolonya Cagliari. Nah ini susah juga nih. Ini sama-sama lagi apa ya bisa dibilang Masih naik turun juga Iya, dua-duanya. naik Cuman turun. kalau ngelihat kemarin lawan permainannya Bolonya lawan Lazio sih gue pede Bolonya nih bisa menang. Iya, gue juga rasa saatnya sih Bolonya menang. Iyalah. Kemarin nggak menang tuh sebenarnya bukan karena mereka main jelek sih sebenarnya. Oke. Kurang beruntung. Tentu saja saya jagoin Cagliari. Bajingan ini bahaya nih emang. Terus lanjut nih. Minggu sore ada Udinese melawan AC Milan. Bagaimana Mas? Ini tricky nih. Tricky nih. Gue keinget musim lalu aja. Iya, Rodrigo Becao atau golin. Ya itu. Tapi kan Pertandingan awal Toto kalah anjir. Udinese tim yang fisik banget, memang kuat di fisik. Jadi Milan kadang-kadang memang suka kesulitan ngelawan tim-tim kayak gini sebenarnya. Cuman dengan gaya mainnya Pioli yang sekarang gue lihat lebih ke Ya, apa ya? Bukan taktik secara sayap kiri sayap kanan, maksudnya secara posisi gitu ya, tapi lebih ke pemahaman. Gue yakin sih karena udah kelihatannya makin solid gitu loh. Ya buktinya sampai match sekarang masih belum terkalahkan lah ibaratnya, walaupun nggak yang superior banget juga, tapi gue yakin kalau lawan Udinese sih besok menang. dan dia pun udah lumayan rotasi tuh Mas. Udah lumayan. Ya, pas Europa rotasi. League. Dan Donnarumma udah positif udah negatif ya. Donnarumma, Gabia sama Auge udah negatif, udah bisa main lagi katanya. Makanya. Makanya. Iya. Apa-apa, Tapi jadi asal lebih- ini deh Ibra jangan ngambil penalti lagi, gue bilang. Iya. Udah 2 kali ya. Kessie aja yang ngambil kalau misalnya dapat penalti ya. Ibra waktu lawan Inter pun sebenarnya kan penaltinya gagal sebenarnya. Bola rebound. Tapi ya udahlah. Gimana? Apa? Milan menang. Ini enggak. Enggak. Mudah-mudahan sih nggak usah pakai penalti lah. Kintar. Ya kalau memang pelanggarannya ya benar pelanggaran ya penalti gitu loh. Kecuali jangan kayak kemarin lawan Roma aja. Masalahnya tuh, lucu kipernya aja. lumayan juga nih Udinese nih Musso ya. Juan Musso. Iya. Iya. Lumayan bagus juga kalau biasanya kalau lawan Milan. Ya tapi lihat Udinese dari kemarin masih rada kusut juga. Itu kan sebenarnya kan lebih banyak masalah di belakang ya daripada di kiper. Ya, gue yakin bisa lah Milan ngambil gol-gol lagi ya kayak gol waktu lawan Inter lah, gol enak gitu loh. Terus lanjut Spezia melawan Juve. Waduh. Bagaimana Spezia Indo kita mendapat tantangan yang berat Di kandang mana sih? di kanan Spezia nih. Nih Seri lah. Anzola. Ini lini tengah Juve bakal dia acak-acak sama Anzola. Ronaldo udah main ya? Ronaldo udah main. Di Juve lah kalau gitu. Sulit itu robot men. Udah balik lagi ya robot itu. Tapi ya Spezia kadang-kadang susah diprediksi. Spezia Indo tetap yakin
meraih poin meskipun hanya seri gitu ya. Oh gitu. Tapi ini kayaknya ujian buat Pirlo nih Mas. Iya. Misalnya gagal menang lagi kayaknya hashtag Pirlo out Pirlo out mulai gencar. keluar. Kencang, makin kencang ya. Nah, tapi masih bisa lah. Bisa sih Lawan kalau menurut Spezia gue sih lawan bisa. Tapi Spezia mah. sebenarnya Juventus harus bersabar ya. Harus sabar, Pirlo pelatih ya. baru kok. Pioli aja waktu Milan datang sabar gua. Terus berbarengan dengan itu tapi tadi menang Mainnya jam berapa? Mainnya kapan sih? jam 9 hari Minggu jam 9. Hari Minggu. Oh, nonton. Bareng Milan ya? Enggak, Milan kan tadi Milan saat lebih ini. sore ya? Iya. Sore. Wow. Oh, bagus. Milan barengannya Master Chef Indonesia. Ya udah. Jam-jam Gua sore. Megang Juve lah gua. Enggak tahu skornya cuman megang Juve aja. Mas Adit Spezia Juventus. Juve lah tetap. Ya. Spezia Indo meskipun kita menghadapi cobaan berat tapi 1 poin minimal harus optimis. Di laga yang berbarengan dengan itu ada Torino melawan Lazio. Nah ini nih, Torino ada di dasar klasemen nih sekarang. Nah, iya. Enggak, Lazio masih menang. Baru mengumpuli 1 poin nih. Berarti gimana Bu? Perlu Mas Adi dulu. Tapi kemarin Torino 1 poinnya lawan Sassuolo. Iya itu Bagus. pun di laga-laga yang penuh kabut itu kan. Gua rasa sih Dan unggul duluan tuh kemarin tuh Torino. iya tuh. iya. Belotti masih on fire. Gua bilang sih siapa tahu nih Torino bisa menang nih Waduh. pertandingan ini. Unggulin Torino. Please Torino dia. Lazio. Lazio. Kalau begitu saya imbang. Aja gitu aja. Enggak, kalau kenapa? Karena menurut gua Lazio nih udah mulai upgrade nih, meningkat nih. Walaupun kemarin di UCL dia draw ya. Iya. Lawan klub Bruges. Apa sih bacanya? Klub Brugge ya. Bruges ya itulah. Tapi secara perlahan dia memang udah mulai kayak menemukan lagi lah gaya mainnya nih, akhirnya bisa ya kayak lawan Bolonya, walaupun secara statistik kalah tapi dia lebih efektif dan akhirnya menang. Nah kali ini juga lawan siapa? Lawan Bolonya apa? Torino. Lawan Torino ya menang juga Lazio. Karena Torino ya yang tadi Mas Arit bilang dia di bawah di dasar klasmen. Ya seperti biasa lah Gianpaolo kan muter baik di tengah ya kan. Kagak nyampe depan bolanya. Dia kalau misalnya nggak ketolong sama Belotti bahaya. Wah. Cuma Belotti emang sih. Nah ini berarti Mau jadi diganjal, duel. anjir. Jadi duel ini Mas, 2 striker Italia nih. Immobile. Immobile Belotti. sama Belotti nih. Siapa yang lebih tajam di laga ini nih? Si Mobile sih. Immobile. Prediksi saya imbang. Nah ini nih, menurut gue ini salah satu grande partita nih. Apa nih? Napoli melawan Sassuolo. Wah, ini keras nih. Jam berapa seru ini? nih. Jam 12. Senin. ketonton dah. Mainnya di mana? Mainnya di Napoli Mas. Waduh. Sao Paulo ya. Ini Napoli harus menang karena merayakan ulang tahunnya legend mereka Diego Armando Maradona. Nggak ngaruh. Assassin. Victor Osimhen siap-siap hat-trick. Assassin. Ayo. Buset. Menang kita. Menang nih. Sassuolo nih. Asosiasi Sassuolo Indonesia lah Assassin. Iya. Terlihat yakin Founder. sekali Bu, terlihat yakin sekali. Tapi tetap saya Napoli. Gua sih seri kalau gitu. Gua seri kalau gitu. Nggak, soalnya gue liat Sassuolo nih mainnya makin cakep loh. Iya betul. Gue Main setuju. cakep beneran. Makin cakep mainnya makin enak Ini Napoli. apa? Duel peringkat 2 lawan peringkat 3. Iya, Napoli kemarin cukup ngagetin waktu lawan Atalanta di mana yang kita kira dia bakal main bertahan lawan tim seagresif Atalanta. Ternyata dia bener-bener di pressing sampai ke kiper. Tapi ini Sassuolo kan bukan main seperti Atalanta. Lebih direct lah kalau gue lihat kan. Nah ini nih yang justru bahaya buat Napoli nih. Lihat aja ini Dan Caputo. bahayanya Sassuolo ini adalah menit-menit akhir makin panas. Nah, Itu. ada Caputo ya kan, Locatelli, Iya sih emang main-main cadangannya juga bahaya. De Vrel, ada Raspadori. Raspadori, Iya. Jeremy Boga. Boga kayaknya belum main ya. Oh, atau mana ya itu? Main-main. Tapi ya Napoli masih punya. Assassin, Asosiasi Sassuolo Indonesia. Main cadangan Napoli juga mewah, Gum. Alah. Kemarin yang golin lawan itu juga lawan Sociedad itu main cadangan juga kan? Politano. Iya. Iya. Masuk babak kedua ya. Dia mencetak gol. Mungkin Napoli masih nah ini nih, Napoli tuh tipikal tim yang bermain dengan banyak penyerang. Gimana? Iya. Nah, dari tengah ke depan banyak emang. Nah, Banyak. apalagi duet Fabian Ruiz Bakayoko nih. Nah, itu serem sih emang. Oke, Napoli menang. Iya. Assassin lah tetap. Lanjut Roma Fiorentina. Nah, ini juga seru nih. Seru ini. Ini tahun 90-an big match ini. Jam Iya, berapa ini benar. Mas Isan? Hah? Jam berapa? Bareng sama itu tadi Napoli Sassuolo. Jam 12. Jam 12. Ya ini masih gua sih lebih kayaknya ini seri nih menurut gua nih. Karena dua-duanya masih sama-sama apa ya? Dia Fiorentina ya menit 60. Iya. Ya kan?
Roma juga masih angin-anginan, Toto galak, tahu-tahu pas lawan Milan main bagus, terus kemarin lawan CSKA Sofia itu malah 0-0 gitu loh. Suka masih nggak bisa diprediksi gitu loh, belum bisa main dengan nyaman kalau gue lihat. Ya karena mungkin banyak pemain yang cedera juga, terutama Zaniolo sih. Iya. Kehilangan Dan banget. sebenarnya dia lebih kehilangan ke Smalling betul. Mas Alit Tapi gue rasa Roma sih. Gue Wih. lebih milih Roma. Roma draw saya Fiorentina terus aja. Kalau kayak gini mah udah pasti pada benar semua tebakannya. Iya, tapi Tinggal kan siapa orang. yang paling gak masuk akal kan biasanya gua. Iya. Tapi bener terus sih. Ya, itu kebetulan aja Mas. Iya. Jadi Jangan, mau sosok rendah nih, kampret. tapi jangan dijadiin referensi Iya. itu juga ya. Jangan dijadiin buat judi ya guys. Jangan nih kita. Di luar prediksi ini kuis-kuis gitu tebakan saya. Iya. Jangan dijadiin bahan judi nih, kita subjektif di sini, oke? Nah, ini nih match yang termasuk sengit juga, salah satu derby terpanas di Italia, Bung. Derby della Lanterna. Iya. Sampdoria melawan Genoa. Ini mungkin sedikit bahas sejarah, boleh lah Mas ya? Ya, boleh. Karena Genoa ini dulu adalah tim yang dibentuk oleh orang-orang Inggris Mas ya? Iya, kriket kan awalnya dulu. Kriket, dan dulu itu salah satu tim yang mendominasi di kota Genoa. Genoa ini sebenarnya satu dari 4 kota besar di Italia saat itu ya. Iya. Kota pelabuhan juga Mas ya? Dan di sana saat itu mungkin orang-orang di Sampdoria yang maksudnya di kota Genoa gitu pengen nih ada satu tim yang bisa melawan dominasi Genoa saat itu. Akhirnya beberapa tim merger. Iya. Dulu ada Sampdoria. Iya, sama FC Terus? Doria ya. Nah, dia Tahu gua. si Sampdoria sama Adoria Mas ya. Merger. Terus ada waktu itu juga dia ngebentuk, sempat pecah lagi, terus bikin Liguria. Liguria itu sempat masuk ke Serie A. Dan akhirnya setelah Perang Dunia Kedua baru terbentuk Sampdoria. Yang Sampdoria sekarang ya. Makanya dia tuh warna jersey-nya tuh ada Putih, biru. tiga warna kesatuan. Dan setelah itu benar, memang Sampdoria termasuk tim yang sering Stabil lah maksudnya di mengganggu. Serie A. Di sisi lain ya Genoanya pun turun gitu. Dan di laga ini ya Sampdoria menurut gua lagi punya kesempatan buat menang. Betul. Menang lah ini, bukan kesempatan lagi, menang ini. Tapi ya kita Tapi derby tetap baik lagi derby tetap derby, Bu. Tetap aja nggak ada penonton, belum berasa. Menurut kalian gimana? Karena di bulan Juli kemarin aja supporter itu tuh pengen ini yang ngajuin, udah nggak apa-apa lah buat laga ini ada penonton. Tentu saja ditolak sama Menkes. Iya lah, gila Ada kali. Fora. Iya, emang Sampdoria sih gue. rivalitasnya tuh ini banget sih. Panas. Panas banget. Bahkan Sampdoria Marcelo Genoa. Lippi bilang derby terpanas itu ini, bukan derby Milan atau derby Roma. Gue pernah dengar ada salah satu restoran di Jakarta, dia tuh supporternya Sampdoria. Terus dia pernah pas ditanya komentarnya tentang Genoa, dia bilang orang Genoa tuh sorry ya bau-bau katanya. Gitu. Waduh. Katanya gitu tuh. Ya pokoknya emang ya kayak Bung Rai bilang waktu itu rivalitasnya emang keras banget Keras, kalau di betul. Itali. Tapi prediksinya gimana, Bu? Sampdoria. Sampdoria tadi. Gua rasa sih seri. Wis, Sadit. Karena Bung Komi sudah menjagokan Sampdoria, saatnya Genoa. Marco Piazza golin nih. Quagliarella, hati-hati aja lu. Toto Kladi itu. Sama Jakub Janto anjing sih kenal. Jakub Janto. Golin nih tiba-tiba kan lawan Atalanta. Ya ini derby sekali lagi ya. Betul. Ini bukan meskipun Sampdoria lagi bagus, terus nanti derby bisa menang dengan mudah, itu enggak gitu. Ya mungkin. Terus di laga terakhir ada Hellas Verona melawan Benevento. Tayangnya hari Selasa dan sudah pasti banyak yang nonton. Banyak banget ya. Soalnya WFH ya jadi banyak yang nonton kayaknya. Gue Benevento kali ini. Benevento, Mas Adit? Verona. Verona dia. Saya imbang. Sialan ya. Tapi ini apa ya? Hellas Verona sebenarnya belum bisa dibilang sebagus musim lalu, Mas ya. Belum. Ya diambil bintangnya 2. Apa kabar? Amrabat sama Kumbula. Nah, ini pembuktian juga nih untuk kedua pelatih nih. Betul, Panjurik. Filippo Inzaghi tentu saja. Oh iya. Jadi dalam tekanan kayaknya nih dia kalah melulu. Ya tapi Tapi dimaklumi sih kayaknya ya enggak sih? ya Ya. Ketemu match awalnya serem-serem gitu loh.
Betul. Oke deh, cukup sampai di sini aja ya untuk review Giornata 5 dan review Giornata 6. Betul. Buat yang punya prediksi berbeda dengan kita, silakan komen di bawah. Dan ini kita belum ngucapin terima kasih untuk 1000 subscriber. Iya. Terima kasih. 1000 Grazie, subscriber, grazie. mantap. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak dan semoga tetap setia untuk nonton konten-konten dari Ngalcio. Dan yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Widih, gila gue udah YouTubers banget loh. Jangan lupa juga ngasih masukan. Oh iya. Terima kasih masukannya untuk Ya, kritik yang membangun ya. Kritik membangun. Iya. Karena untuk audio lah atau untuk gambar Betul. atau prediksi-prediksinya yang ngaco. Ya, kemarin juga mohon maaf karena audionya itu rada mana hujan juga, terus banyak faktor X lah. Iya. Mungkin di video ini pun ada beberapa gangguan. Ada beberapa gangguan ya. Kang itu lagi bener. Ya. Karena kita bukan Pak RT dan itu nggak bisa Betul, keluar. kita nggak bisa protes. Tapi kita maksimalkan lah Betul. untuk hasil lah. Terima kasih semua Ya, yang terima kasih sudah semua. subscribe dan sudah nonton sampai habis. Dukungan kalian sangat berarti. Betul. Cukup sampai sini. Ciao.